warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mak Baju. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga lega sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Robi. Silakan. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang proyek penguatan profil Pancasila atau disingkat menjadi P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini, ayo siapa yang baca? Abel, silakan dibaca nomor satu apa tujuan kita belajar P5 apa? Meningkatkan kesadaran siswa akan Artinya bagi kehidupan. Yang pertama adalah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan bagi kehidupan. Yang kedua, silakan Robi dibaca. Implementasikan. Nah, yang kedua adalah bangun kesadaran peduli lingkungan alam. Yang ketiga, tadi untuk selalu berusaha berperilaku ramah lingkungan. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat membiasakan diri untuk berusaha berperilaku ramah lingkungan. Nah, nanti temanya adalah sesuai dengan ramah lingkungan ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia seperti yang dilakukan. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga penalaran kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreasi. Kemudian, nah, tema kita adalah tema P5 kita sekarang adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah kegiatan mengurangi sampah plastik di sekolah. Dengan apa caranya? Yaitu program Mampu Ajaib Ramah Lingkungan. Video, di mana video itu adalah yang pertama adalah pengenalan tentang definisi sampah. Sampah dibagi menjadi berapa, kemudian bagian-bagiannya apa, kemudian dampak sampah itu seperti apa. Apakah kalian sudah siap menonton video? Sudah? Nah, silakan nanti disimak baik-baik. Kalau ada yang penting silakan ditulis. Nah, silakan disimak baik-baik.
Oke, sudah selesai kita nonton video. Setelah itu kira-kira ada yang masih ingat? Tadi siapa dibagi dari berapa? Yang pertama sama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ketiga ya, bahan. Nah, kemudian cara tadi dampak-dampaknya apa saja? Dampak-dampaknya apa saja tadi? Pencemaran air. Kalau sampah yang sudah banyak biasanya airnya busuk. Ya, kemudian apa lagi? Oke, yang paling umum itu biasanya terjadi banjir. Nah, oleh karena itu nanti kira-kira setelah kalian menonton video ini tadi, kira-kira solusinya apa biar sampah plastik ini tidak terjadi di sekolah? Kira-kira kita akan melaksanakan apa untuk mengurangi sampah plastik itu? Oke, terus apa lagi? Teman-teman, perkenalkan namaku Syifa. Aku adalah siswi SD Negeri 1 Ngenengan. Hari ini aku sangat senang sekali karena aku baru saja dilantik menjadi polisi kebersihan. Menjadi polisi kebersihan adalah suatu kebanggaan bagiku karena peran ini sangat membantu sekolahku yang berupaya untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Tapi kalian tahu tidak, sebelum sekolahku bersih, dulu SD Negeri 1 Ngenengan memiliki permasalahan, yaitu banyak pedagang yang menjual makanan dengan kemasan plastik. Dan masih banyak siswa yang menggunakan kemasan plastik makanan. Selain itu, banyak sekali ditemukan sampah yang menumpuk di dekat tempat sampah, di kolam, dan sela-sela tumbuhan. Berdasarkan tujuan kurikulum Merdeka
yaitu sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, kepala sekolah bersama guru-guru berdiskusi untuk memberantas sampah plastik. Sampah yang selalu kita dengungkan, terutama bagaimana mengatasinya sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah yang bersih, bebas dari sampah. Ya, termasuk diantaranya adalah gerakan yang sudah kita dengungkan, namanya gerakan lisan, lihat, ambil sampah. Nah, itu solusi terbaik, monggo. Mungkin gimana kalau diadakan polisi kebersihan dan mangkok ajaib, Bapak Ibu? Gimana? Dari hasil rapat, maka ditemukan solusi mangkok ajaib dan polisi kebersihan. Mangkok ajaib adalah wadah yang akan digunakan siswa untuk membeli makanan. Melalui mangkok ajaib ini, diharapkan dapat mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. 2. Perilaku berkebinekaan global dan gotong royong, yaitu secara bersama-sama siswa mencintai lingkungan sekolahnya agar terlihat rindang selalu. 3. Melalui mencuci mangkoknya dapat menciptakan sikap mandiri pada siswa. 4. Untuk mengembangkan sikap bernalar kritis dan kreatif, ditunjuklah polisi kebersihan yang akan memimpin siswa untuk selalu menjaga kebersihan. Lapor, pos 1 bersih, Pos 2 bersih. pos 3 bersih, pos 4 bersih. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat.